Kukira kau rumah, nyatanya kau hanya aku sewa. Begitulah sepenggal lirik lagu yang menggambarkan kisah cinta antara Niskala dan juga Pram. Sungguh sangat disayangkan film ini hanya berfokus kepada romansa, bukan tentang mental illness yang dijanjikan dalam sinopsisnya. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersamaku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan review salah satu film Indonesia terbaru yang lagi banyak banget diperbincangkan orang-orang di sosial media. Ya, film ini berhasil menembus 1 juta penonton bahkan belum seminggu penayangannya. Apalagi kalau bukan film yang berjudul Kukira Kau Rumah. Film ini diperankan oleh Prilly Latuconsina dan juga Jordi Pranata yang disutradarai oleh Umay Shahab. Ini masih tayang di bioskop dan masih banyak banget orang-orang yang memberikan komentar mereka tentang film yang satu ini. Buat kalian yang penasaran tentang review pribadi aku tentang film yang berjudul Kukira Kau Rumah, simak terus videoku yang satu ini. Oke, langsung aja kita bahas film Kukira Kau Rumah. Nah, sebelumnya aku lihat banyak banget orang-orang yang memberikan komentarnya tentang film ini. Kayak ada yang sangat relate dengan kehidupan mereka, ada yang sampai nangis banget, ada yang bilang ini juga biasa aja. Tapi aku belum mau ngasih komentar sampai aku nonton sendiri. Dan ternyata kemarin pas aku nonton, ini di luar ekspektasi aku juga ketika ngasih ending yang seperti itu ya. Buat kalian yang udah nonton pasti udah tahu banget ending seperti apa yang disajikan. Dan itu tuh kayak mind blowing juga gitu kan, open ending ataupun kita disuruh mikir apa yang akan terjadi kelanjutannya. Nah, sekarang aku mau bahas tentang sinopsisnya. Ini menceritakan tentang kehidupan Niskala. Dia itu seorang perempuan yang diperankan oleh Prilly ini sendiri. Dia ini sudah didiagnosa mengidap bipolar sejak kecil, tapi yang diperlihatkan di sini adalah, kalau menurut aku, adalah seseorang yang pergejolakan tentang emosionalnya tuh bener-bener cepet banget. Dan yang diperlihatkan di film ini juga kayak sering banget marah-marah, teriak-teriak dan segala macamnya. Jadi katanya mereka klaim ini adalah bipolar kayak gitu. Kemudian ada juga si Pram ya, yang diperankan oleh Jordi Pranata. Dia ini adalah sosok pria kesepian gitu, yang sering banget ciptain sebuah lagu dari kisah-kisahnya. Jadi lagu-lagunya di sini juga kayak anak-anak senja ya, puitis banget bahasanya, dan mungkin kurang nyaman bagi kalian yang nggak suka orang-orang yang puitis kayak gitu. Tapi so far aku sangat menikmati dengan lagu-lagunya Pram. Itu kayak masuk ke telinga itu tuh model-model kayak lagu Pamungkas gitu guys. Oke, selanjutnya jadi si Niskala ini ketemulah sama si Pram. Si Niskala ini sebenarnya punya orang tua yang bener-bener ketat banget, dimana orang tuanya nggak mengizinkan dia untuk bersekolah karena penyakitnya tersebut. Jadi orang tuanya memilih untuk homeschooling, tapi dia masih bandel untuk pergi kuliah secara diam-diam. Sebenarnya agak mustahil ya, emangnya kalau kita kuliah nggak ada persetujuan orang tua, emangnya nggak ada dokumen yang perlu tanda tangan orang tua, kayak gitu sih logikanya. Tapi di sini nggak dijelasin, kayak tiba-tiba Prilly udah kuliah aja dengan membawa 2 sahabatnya itu. Nah, sahabatnya ini ada si Senina Cinnamon dan juga ada satunya lagi gitu. Nah, jadi mereka berdua ini bener-bener sahabat yang baik banget buat Prilly gitu, sampai rela menutupi kebohongan-kebohongannya si Prilly gitu kan, demi sahabatnya itu tadi. Dan akhirnya Prilly pun bisa kuliah. Yaitu tadi, dalam dunia kuliah Prilly itu maunya memang menang sendiri. Dia nggak suka disalahin, dia nggak suka apapun gitu kan. Ketika dia itu disalahin ataupun pendapatnya nggak diterima, itu tuh bakal marah banget, dan itu kayak pecah gitu. Marahnya tuh kayak teriak, marahnya kayak ya gimana lah gitu kan. Jadi ditunjukin banget bagaimana dia itu sisi pemarahnya, emosionalnya itu bergejolak. Kalau menurut aku seperti itu. Kemudian si teman-temannya ini, syukurnya ini mereka bisa ngehandle hal tersebut dengan meredam amarahnya si Prilly. Makanya sebaiknya memang si Prilly itu nggak usah berada di luar dunia nyamannya dia sih gitu. Tapi ini yang sebenarnya dia mau. Dia nggak suka kayak kehidupan yang terlalu dikekang sama orang tuanya hanya karena dia mengidap penyakit bipolar. Jadi kayak agak-agak strict parent juga sih ya gitu kan. Tapi si Prilly ini mencoba cari kebahagiaannya sendiri dengan menjadi yang terbaik di dalam dunia perkuliahannya.
Lanjut cerita, jadi Prilly ini bertemulah dengan si Pram ya. Prilly ini kan memerankan Niskala. Jadi Niskala ini bertemu Pram secara nggak sengaja juga sih, sampai pada akhirnya mereka pun menjalin hubungan karena Niskala merasa nyaman dengan Pram. Si Pram juga ngerasa nyaman dengan Niskala karena Pram adalah sosok orang yang kesepian yang bahkan ibunya juga nggak ada di rumah tersebut. Jadi kayak mereka berdua ini adalah dua sosok yang saling melengkapi, sampai akhirnya Prilly itu menyatakan bahwa Pram ini adalah rumahnya. Jadi guys, di film ini tuh kayak rumah itu sebenarnya bukan place for living, tapi it's most about person. Jadi ini bukan tentang tempat tinggal, tapi adalah orang yang membuat kamu ngerasa kamu itu pulang dan ngerasa nyaman. Nah, konfliknya nggak sampai situ aja ya guys, masih ada beberapa konflik lagi gitu kan, dimana amarahnya Prilly itu memuncak ketika mereka itu dilarang hubungannya oleh sahabat-sahabat Prilly. Jadi kayak sahabatnya tuh nggak suka ketika harus bohong sama orang tuanya Prilly hanya karena Prilly itu lagi jalan sama si Pram gitu. Jadi kan teman-temannya itu kayak menyadarkan, please deh jangan kayak gini, jangan kayak gini gitu kan, tapi si Prilly itu malah marah banget. Sini skalanya tuh emosinya malah makin memuncak dan kambuh lagi. Jadi terpaksa harus minum yang namanya obat antidepresan. Jadi ya di sini katanya sih bipolar ya, tapi kalau menurut aku ini kayak emosi yang meledak-ledak gitu loh guys. Nggak yang sampai bikin aku oh ini ya sakitnya gitu kan. Itu kayak lebih ke orang yang kalau dilarang apa yang dia mau, dia bakal marah gitu. Marahnya tuh marah banget, teriak-teriak kayak aduh gimana ya. Nah, sampai pada sepertiga jalan cerita ini udah mulai kacau banget nih jalan ceritanya. Padahal di awal-awal tuh udah diantarkan jalan ceritanya tuh udah yang smooth banget, bagus. Aku juga terkesima gitu kan dengan actingnya Prilly. Itu aku acungin jempol banget. Dan juga si Pramnya ini juga adalah sosok cowok-cowok indie, idaman dari cewek-cewek gitu kan. Yang cowoknya panjang, kerja jadi barista, terus dia bisa nyanyi. Jadi tuh memang bikin orang-orang tuh jadi seneng lihat dia kayak gitu. Kalau untuk perannya masing-masing tuh bagus banget gitu kan, apalagi si Nina Cinnamon itu sebagai sahabatnya juga bagus. Tapi masalahnya di sini adalah di part ketigaannya mereka itu udah mulai ngaco jalan ceritanya. Kayak kalau aku lihat itu mereka maksain banget buat adanya ending yang kayak gitu. Endingnya tuh bener-bener bikin hah kenapa sih gitu, kalian tuh ngapain gitu loh. Sampai pada akhirnya mereka tuh ada di atas atap semuanya karena si Pram dan Niskala ini ketahuan sama bokapnya Niskala mereka lagi manggung berdua, padahal tuh lagi asik banget loh guys dengerin lagu mereka. Tiba-tiba bapaknya dateng gitu kan, bapaknya lihat mereka lagi berduaan dan sampai akhirnya bapaknya tuh marah banget karena dia ngerasa bahwa anaknya itu udah capek-capek dia jaga malah dirusak sama cowok lain. Padahal si Pram nggak ada ngerusak Niskala sama sekali sih menurut aku di sini, kayak nggak ada nyentuh, kayak nggak ada apa gitu, memang nge-treat bagus banget gitu, bikin Niskala malah makin happy, makin senang kayak gitu. Tapi bapaknya tuh kayak ya ampun, bener-bener parah banget ya. Terus yang aku heranin juga sebagai orang tua, mereka itu kayak nggak ngerti gitu loh bagaimana sih nge-treat seorang anak yang punya gangguan bipolar itu tadi. Padahal katanya udah jagain anaknya sejak kecil, padahal katanya orang tua yang paling paham tentang anaknya. Tapi kenapa pas udah mau ending orang tuanya tuh malah bersikap seperti itu, malah ada teriak-teriaknya, semuanya lagi teriak-teriak. Jadi kayak penyelesaiannya kenapa sih harus diberikan kayak gini ketika jalan ceritanya di awal itu udah bagus banget gitu. Jadi tuh penonton kayak udah nangis gitu kan, sedih lihat ini, malah dikasih ending yang kayak astaga ini mau ngapain lagi nih orang, kok milih jalannya seperti ini gitu. Aduh, ini sorry banget ya aku mengungkapkan kekesalan aku dengan jalan cerita yang diberikan. Padahal aku udah enjoy banget sejak menit awal. Kayak senang ya film Indonesia gitu kan ada yang mengangkat isu tentang mental illness itu tadi. Tapi kalau yang aku lihat sih malahan mereka itu fokus kepada romansa dari Niskala dan juga Pram gitu. Kayak anak-anak muda yang lagi dimabuk cinta ketika dilarang sama orang tuanya itu bakal jadi gimana kayak gitu. Jadi bukan yang fokus kepada mental illness-nya si Niskala. Kayak aku kan pengen cari tahu nih bagaimana sih mereka menghadapi orang-orang seperti ini gitu. Ya barangkali ada yang dari kalian mengidap seperti Niskala dan merasa itu relate banget, ya itu kan mungkin ya pendapat kalian akan ngerasa relate gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri ini kayak nggak dapet feel-nya tentang mental illness-nya itu sendiri. Aku malah lebih dapet tentang feel bagaimana kisah percintaan mereka, walaupun chemistry-nya nggak terlalu yang wah banget sih menurut aku, udah
cukup baik ya untuk si Niskala sama si Pramnya. Tapi kalau untuk acting Prilly-nya memang patut diacungi jempol banget. Hanya saja yaitu tadi kita sangat disayangkan dengan ending yang diberikan. Bahkan pada saat di ending sekali itu kita dibuat mikir sendiri. Ini kayak endingnya seperti ini nih. Nah, kalian terserah nih mau mikir apa. Apakah ini hanya ilusi? Apakah ini memang benar-benar terjadi? Nah, seperti itu. Jadi memang open ending ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, aku rasa itu dia sih guys ya tentang review pribadi aku untuk film yang berjudul Kukira Kau Rumah. Aku kasih rating 7/10 aja deh gitu kan. Karena untuk jalan ceritanya aku bagus banget, ngerasa bahwa ketika nonton ini tuh aku terbawa banget perasaan yang di dalam ini gitu kan. Hal yang membuat aku nangis di sini bukannya tentang mental illness yang dirasakan oleh Prilly ataupun ketika dia marah orang tuanya nggak ngerti sama dia. Aku lebih sedih ketika Pram itu pergi. Jadi kayak aku ngerasain bagaimana rasanya orang yang kita anggap rumah itu malah pergi ninggalin kita gitu. Malah perginya tuh benar-benar jauh dan gak bisa kita temuin lagi gitu. Well guys, aku rasa itu dulu ya untuk review pribadi aku tentang film yang berjudul Kukira Kau Rumah. Buat kalian yang mau nonton, ini masih available banget di bioskop gitu kan. Dan ini menurut aku masih termasuk golongan film yang worth it to watch. Tapi jangan berekspektasi apapun untuk ending yang akan mereka sajikan. Sekian dulu untuk videoku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian sudah menonton film Kukira Kau Rumah. See you again on my next video.